Saya bukan target yang mudah bagi para pengganggu itu. Tiara tertawa kecil sambil mengangkat matanya untuk menatap Niko sebelum melanjutkan. Jangan khawatir, hanya saja akan sulit bagi saya untuk bergaul dengan Kathleen. Tapi Nona Hathaway masih orang yang bijaksana. Selain itu, kami tidak berada di tim yang sama. Hathaway Philharmonic akan memiliki banyak pertunjukan yang akan datang. Jadi saya tidak perlu banyak berurusan dengannya. Saya akan baik-baik saja. Niko tersenyum dan mengalah padanya saat melihat kepercayaan diri Tiara dalam masalah ini. Sebenarnya Niko tidak sepenuhnya serius saat membicarakan topik ini karena ini adalah impian Tiara. Meskipun begitu, dia tetap mendesak. Tetap saja, kamu harus memberitahu saya jika kamu diintimidasi setelah kamu kembali. Tentu, saya pasti akan memberitahumu. Tiara berjanji dan melingkarkan tangannya di pinggang Niko dengan senyum cerah di wajahnya. Saat itu, Gary bergabung ke arah mereka. Kemudian dia menepuk-nepuk dadanya sambil berkata, "Nona Tiara, tidak apa-apa. Saya juga akan melindungimu." Tindakannya yang jantan langsung meluluhkan hati Tiara dengan tindakannya yang menggemaskan. "Gary, bagaimana? Kamu begitu lucu." Dia memeluk bocah laki-laki itu dengan penuh kasih sayang, mencium dan memeluknya dengan erat. Dan bocah laki-laki itu dengan senang hati cekikikan dalam pelukannya. Niko dengan penuh kasih sayang memandangi interaksi antara kedua sosok itu sambil duduk di samping mereka. Pada saat itu dia merasa bahwa hidupnya telah sempurna. Ketika keduanya berhenti bermain-main setelah beberapa saat, Niko menggandeng tangan Tiara dan bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi?" Gary menoleh ke arah Tiara ketika mendengar pertanyaan itu. Meskipun Tiara enggan untuk pergi, dia tetap memberitahukan rencana mereka. "Saya akan berangkat lusa. Nona Hathaway dan yang lainnya akan berangkat besok." Niko mengangguk dan tidak berkomentar apapun. Tetapi Gary yang tidak menyangka Tiara akan pergi secepat itu, cemberut dan mencoba membuatnya tetap tinggal. "Nona Tiara, tidak bijakkah kamu tinggal beberapa hari lagi?" Meski tahu bahwa si kecil enggan melihatnya pergi begitu cepat, Tiara menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa. Hal itu akan mempengaruhi pelajaran saya jika saya terus tinggal setelah guru saya pergi." Malam itu Gary semakin mengganggu Tiara. Mungkin karena dia tahu bahwa Tiara akan segera pergi. Setelah dia akhirnya berhasil menidurkan anak itu, Tiara kemudian direcoki oleh sang ayah. Keintiman mereka dimulai di kamar mandi dan kemudian berlanjut hingga ke tempat tidur. Begitu instannya hingga sulit baginya untuk mengimbangi Niko. Setelah putaran pertempuran berikutnya selesai, Tiara merasa tubuhnya seperti hancur berantakan. Saat dia berbaring lemah di pelukan Niko, dia memprotes dengan lemah. "Ada apa denganmu malam ini? Kamu tidak pernah puas." Dia merasa sedikit kasihan ketika melihat betapa lelahnya Tiara. "Kamu akan pergi, saya sudah merindukanmu." Langsung saja Niko memeluk Tiara dengan erat, suaranya dalam dan nyaring seperti selo. Alasannya membuat Tiara tidak bisa berkata-kata. "Itu masih terlalu berlebihan." Dia memberikan tamparan ringan di dada Niko saat dia menggerutu. Niko memegang tangan wanita itu dan tertawa kecil dengan mata tertunduk. "Iya, kamu benar. Saya berjanji untuk bersikap lembut lain kali."
Lain kali. Kata-katanya tenggelam dalam ciuman lembutnya. Keesokan paginya ketika Tiara terbangun, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit seperti ditabrak mobil. Di sisi lain Niko tampak bersemangat, bahkan ekspresinya menunjukkan hasratnya yang terpuaskan. Saat dia melihat wanita itu berjuang untuk bangun dari tempat tidur, dia tersenyum ringan dan berkata, Beristirahatlah, karena kamu tidak punya rencana hari ini. Saya akan kembali dan mengajakmu makan malam nanti. Tiara yang berpikir bahwa itu adalah saran yang masuk akal, memutuskan untuk tidak perlu repot-repot bangun dari tempat tidur ketika tubuhnya dalam keadaan seperti itu. Ayo, kita undang Pandu juga, sarannya sambil berbaring di tempat tidur yang ditolak Niko. Tidak, cukup kita berdua saja. Tanggapannya mencerahkan pikirannya yang membuat Tiara merasa senang sekaligus pasrah. Pada akhirnya Tiara tidak bisa mengubah pikirannya, jadi dia hanya menyetujui rencana Niko. Namun karena Tiara tidak akan makan malam dengan Pandu pada malam hari, dia memutuskan untuk makan siang dengannya. Ketika hari hampir siang, Tiara mengajak Gary keluar dan langsung menuju grup Romario. Pandu terkejut melihat mereka berdua ada di kantor. Tiara, Gary, kenapa kalian berdua ada di sini? Saya tidak bisa makan malam denganmu malam ini, jadi saya pikir kita makan siang saja. Tiara menjelaskan sambil menggandeng Gary ke sofa. Awalnya Pandu tertegun, tetapi kemudian dia mengerti apa yang tersirat dari perkataan Tiara. Niko sangat sombong. Begitupun dia menggerutu. Pada akhirnya dia tetap menyetujui saran Tiara. Karena ini adalah acara makan malam perpisahan Tiara, Haris juga ikut bergabung dengan mereka. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa sudah banyak waktu yang berlalu dan Tiara akan pergi lagi. Orang tua saya mengatakan bahwa saya harus mengundangmu ke rumah kami lagi saat kamu ada waktu. Seru Haris di meja makan. Mari kita lakukan saat saya kembali lagi lain kali. Tiara setuju karena dia memiliki kesan yang baik tentang keluarga Kurniawan. Tolong sampaikan salam saya kepada orang tuamu saat kamu pulang nanti malam. Haris mengangguk setuju. Pandu memberinya sepotong ikan dan berkata, setelah kamu pulang, kamu harus menjaga dirimu sendiri saat saya tidak ada di sisimu. Kamu harus memberitahu saya jika ada yang mengganggumu. Jangan khawatir, saya bukanlah target yang mudah. Jadi saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu saya. Hatinya merasa sangat hangat saat dia memakan ikan yang diberikan adiknya itu. Namun Pandu tidak berpikiran sama, terutama saat dia teringat akan keberadaan Kathleen di orkestra. Tiara, kembalilah jika kamu tidak bahagia di orkestra. Saya bisa menjagamu dengan baik sekarang. Dia menatap Tiara dengan ekspresi serius. Tiara mengerti apa yang tersirat dari ucapan adiknya itu, dan hal itu membuatnya terharu. Tentu, jika saya tidak bisa bertahan di orkestra, saya akan kembali, dan kamu akan bertanggung jawab untuk saya sejak saat itu. Meskipun Gary tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka bicarakan, namun hal itu tidak menghentikannya untuk mengungkapkan pikirannya. Saya juga bisa menjaga Nona Tiara. Saya bisa membelikan semua uang jajan saya padanya.
Setelah makan siang, Tiara memutuskan untuk mengantar Gary pulang karena Pandu ada pekerjaan di sore hari. Oh ya kakak semuanya, saya akan memberitahukan lebih dulu. Sebelum cerita bab ini saya lanjutkan, ada 3 bab yang saya skip ya. Karena di situ hanya menceritakan tentang Ambar ya. Dan di situ saya sendiri tidak suka ya. Karena di cerita itu isinya si Ambar cuman marah-marah yang gak jelas gitu ya. Jadi saya skip dulu ceritanya, ada 3 bab. Jadi saya langsung ke bab yang ini. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Terlepas dari apa yang dia katakan, Tiara masih bersikeras mengingatkan Pandu untuk menjaga dirinya sendiri. Kamu harus ingat untuk melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu, katanya dengan lembut. Pandu mengangguk pelan. Setelah meninggalkan rumah sakit, Pandu kembali ke kantor sementara Tiara mengantar Gary pulang. Dalam perjalanan pulang, Gary berpelukan dengan Tiara sambil bergumam padanya. Nenekmu itu galak dan jahat, Tante Tiara. Saya tidak menyukainya, gumam Gary. Ketika dia melihat anak laki-laki itu berdiri untuknya, dia teringat bagaimana anak laki-laki itu mencoba melindunginya saat mereka berada di bangsal rumah sakit. Perasaan hangat menyebar di dadanya. Dia menepuk hidung Gary sambil terkikik. Saya tahu, dahulu dia sering kali menggetak saya. Gary merasa kasihan pada Tiara saat mendengar perkataannya. Jangan khawatir Tante Tiara, mulai sekarang Papa dan saya akan selalu melindungimu. Dia mengangkat kepala kecilnya sambil menatap Tiara dengan tatapan mata yang tulus. Ketika dia melihat anak laki-laki itu menatapnya dengan sungguh-sungguh, entah mengapa dia merasa air matanya mengalir deras. Dia harus mengedipkan air mata untuk menghentikan tangisnya. Baiklah, kamu bisa melindungi saya saat kamu sudah dewasa nanti, Gary. Tiara menundukkan kepalanya untuk memberikan ciuman di kening anak laki-laki itu. Gary mengusap-usap jari-jarinya di bagian yang tadi dia cium sebelum melebarkan bibirnya dan menyeringai lebar. Malam harinya, Nico pulang kerja dan kembali ke rumah beberapa saat setelah Gary dan Tiara tiba di rumah. Namun dia tidak sendirian. Danar mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan dengan membelakangi cahaya yang mempertajam fitur mereka dan membuat mereka terlihat sangat menarik. Papa, Om Danar! Gary berteriak kegirangan saat melihat mereka. Nico mengangguk sebelum dia menatap lembut Tiara. Kamu sudah kembali. Kamu sudah kembali, ucap Tiara sambil tersenyum manis. Dia tidak lupa menyapa Danar juga. Sudah lama tidak bertemu, Tuan Muda Danar. Yang mengejutkannya, Danar menatapnya dengan tatapan yang agak kesal saat mendengar kata-katanya. Kamu bisa memanggil saya dengan nama saya. Hanya orang luar yang memanggil saya Tuan Muda Danar. Tiara terdiam sejenak karena dia tidak menyangka Danar akan berkomentar tentang dirinya sebagai bagian dari keluarga, dan wajahnya berubah menjadi sedikit hangat. Kemudian dia mengangguk sebagai tanda setuju dengan perkataannya. Mereka berdua mengobrol beberapa saat sebelum Nico mengeluarkan batuk ringan. Danar melirik sekilas ke arah kakaknya. Danar sekira mengerti apa yang dimaksud Nico, jadi dia berdiri dan berpamitan. Tiara, hari sudah malam.
Saya harus membawa Gary kembali ke rumah neneknya. Tiara menatap Nico dengan bingung. Bukankah Gary akan bergabung dengan kita untuk makan malam nanti? Bahkan Gary cemberut untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Papa jahat, kamu akan membawa Caya pergi lagi. Kamu akan memiliki Tante Tiara sendirian. Caya tidak mau pergi. Anak laki-laki itu berpegangan pada lengan Tiara saat dia berbicara. Nico tidak terkejut dengan reaksi anak itu. Dia sudah menduga anak itu akan membuat keributan. Jadi dia melirik Danar sekali lagi dan Danar merespon dengan isyarat oke. Sebelum beringsut mendekat ke arah anak laki-laki itu. Jangan mendekati Caya, Om Danar. Caya tidak akan pergi bersamamu. Gary beringsut mendekati Tiara saat dia berbicara. Danar mulai berbicara kepada anak laki-laki itu dengan nada lembut. Saya tidak akan membawamu kemana-mana, Gary. Saya hanya ingin berbicara denganmu sebentar. Dia membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Gary. Setelah itu, ketika Danar berdiri lagi, wajah Gary terlihat bingung. Tak lama kemudian anak laki-laki itu mengambil keputusan yang mengejutkan. Baiklah, Caya akan makan malam dengan Om Danar malam ini. Caya tidak akan tinggal dengan Tante Tiara lagi, gumam Gary. Kemudian dia melepaskan Tiara sebelum dengan patuh bergeser dan berdiri di samping Danar. Tiara terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Dia ingin tahu apa yang dikatakan Danar kepada anak laki-laki itu. Namun pada akhirnya dia tidak menanyakan apapun. Sebaliknya dia dan Nico menyuruh dua orang lainnya pergi sebelum mereka pergi makan malam. Nico dan Tiara duduk berseberangan di sebuah restoran bergaya barat yang tampak mewah. Hanya mereka berdua yang ada di restoran tersebut dan sebuah lagu yang menyenangkan dan ringan diputar dari pengeras suara. Tiara melihat sekelilingnya dengan perasaan distorsi ingatan. Dia berpikir sejenak sebelum menyadari bahwa inilah yang akan dilakukan oleh pria itu sebelum memberinya kejutan. Kamu tidak merencanakan kejutan untuk saya, kan? Tanyanya dengan nada bercanda sambil menyeringai pada pria di hadapannya. Nico dengan cepat mengetahui apa yang dipikirkan wanita itu dan dia tertawa sebelum menjawabnya. Tidak ada kejutan kali ini. Saya hanya ingin kencan makan malam denganmu. Benarkah? Dia jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan pria itu. Nico hanya tersenyum tanpa berkomentar lebih lanjut. Saat itu para pelayan restoran menyajikan makanan mereka yang semuanya merupakan hidangan favorit Tiara. Nico mendesaknya untuk mencicipi makanan tersebut. Dengan penuh perhatian dia mengambil tulang-tulang ikan dan mengupas udangnya. Tidak ada yang mengejutkan selama mereka makan. Setelah mereka selesai makan malam, Nico membawa Tiara keluar dari restoran. Namun Tiara segera menyadari bahwa mereka tidak kembali ke arah perumahan berlian. Bukankah kita akan pulang? Tiara menoleh ke arah pria yang tampak fokus mengemudi. Wajah tampan pria itu tampak sempurna di bawah lampu jalan yang redup dan kuning. Dia merasa jantungnya berdebar-debar saat melihat pria itu. Dia sepertinya tidak akan bosan dengan penampilan pria itu meskipun dia melihatnya setiap hari. Nico segera menyadari bahwa Tiara sedang menatapnya dan dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman sebelum berbicara. Kita tidak akan pulang malam ini. Saya akan membawamu ke tempat lain. Kata-katanya membangkitkan rasa penasaran Tiara.
Kemana kita akan pergi? Tanya Tiara. Kamu akan tahu nanti, jawab Niko. Bukankah kamu bilang tidak akan ada kejutan? Kamu bertingkah misterius sekarang. Niko menatapnya dengan geli, tapi dia jelas merasa senang. Niko mengangkat alisnya sebelum berbicara sendiri. Nah, kamu bertanya apakah ada kejutan saat makan malam. Dan memang benar tidak ada kejutan saat itu. Jadi, saya tidak berbohong padamu. Alasan? Cemooh Tiara. Namun senyum di wajahnya menunjukkan semuanya. Dia jelas senang karena ada kejutan. Sekitar 10 menit kemudian, mobil hitam itu berhenti di sebuah villa di tepi pegunungan. Niko menyelipkan tangannya ke tangan Tiara dan berjalan mendekat sambil menjelaskan dirinya. Ini adalah salah satu properti yang saya beli di masa lalu. Seringkali hanya pembantu yang mampir untuk membersihkan tempat ini. Keduanya berjalan ke ruang tamu sambil berbicara. Aula yang tadinya gelap sepertinya menyadari kehadiran mereka, karena ruangan itu menjadi terang benderang begitu mereka memasuki ruangan. Desain villa ini sama seperti kepribadian pemiliknya, minimalis. Niko tidak berhenti di aula. Dia membawa Tiara ke lift yang membawa mereka ke lantai tertinggi. Saat keluar dari lift, Tiara terkejut dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Niko telah mengubah lantai paling atas menjadi semacam rumah kaca dan mengisinya dengan berbagai macam tanaman mahal. Seluruh tempat itu tampak seperti surga di bawah pencahayaan di sekelilingnya. Udara di sekelilingnya dipenuhi dengan aroma flora, dan bahkan ada sebuah observatorium di tengah-tengah taman. Sebuah teleskop yang tampak mahal ditempatkan di atas peron, di mana mereka bisa melihat ke dalamnya untuk melihat langit malam dan mengamati bintang-bintang. Niko memeluk Tiara ketika melihat ekspresi tercengang di wajah Tiara. Apa kamu menyukai tempat ini? Tanyanya sambil menunduk untuk menatapnya. Iya, jawab Tiara sambil mengangguk. Tempat ini sangat indah. Niko mendekat ke telinga Tiara ketika dia melihat raut bahagia di wajahnya. Saya membeli sebuah bintang dan menamainya dengan namamu, kata Niko. Suara yang dalam dan magnetis membuat telinga wanita itu tergelitik, tapi dia lebih terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Niko. Apa? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membeli sebuah bintang? Dia menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dia mengangguk sebelum membawa Tiara ke teleskop. Apa kamu ingin melihatnya? Tanya Niko. Ketika dia akhirnya sadar, dia mengangguk dengan tegas. Iya. Dia mendekat ke teleskop dan melihat ke dalamnya dan mendapati sebuah planet berwarna merah marun yang berkilauan sedang menatapnya. Cahaya biru yang samar mengelilinginya. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Indah sekali. Tiara menghela nafas pelan tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Terlihat dari tatapannya, rasa cinta Niko kepada Tiara tampak meluap. Dari tatapannya saat dia melihat ekspresi terpesona wanita itu. Setelah beberapa saat, matanya berbinar-binar sebelum dia merogoh saku untuk mengeluarkan sebuah kado dari sakunya. Dia melakukannya sementara Tiara masih terpesona oleh pemandangan itu. Akhirnya dia membuka kotak itu untuk memperlihatkan sebuah cincin berlian. Cincin berlian itu mengadopsi desain soliter paling klasik yang biasa digunakan pada cincin pertunangan.
Berlian merah muda 5 karat itu tampak lebih cerah dan tajam dari tempatnya berada di tempat cincin tersebut. Tempat cincin yang indah itu memiliki cakar logam yang melingkari batu tengah, seperti kelopak bunga yang melingkari benang sari. Tidak jauh berbeda dengan perlindungan menyeluruh yang diberikan dari satu kekasih ke kekasih yang lainnya.